Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Oke Aqua. Hari ini kita mau ngebahas tentang ikan pemakan alga nih. Salam satu hobi untuk seluruh skipper se-Indonesia. Nah, ikan pemakan alga terbaik yang namanya ikan Otocinclus. Jadi ikan ini sudah cukup populer di kalangan skipper Indonesia. Buat teman-teman yang ada masalah aquascape dengan alga, bisa rekomendasi ikan pemakan alga terbaik Otocinclus. Oke, kita kenali dulu profil ikan Otocinclus. Jadi profil ikan Otocinclus ini namanya Otocinclus Dovesauker Otocinclus catfish, Dove armored catfish, atau yang disebut juga dengan ikan Otto. Nah, untuk nama ilmiah ikan Otto ini adalah Otocinclus arnoldi. Dia berasal dari famili Loricariidae. Nah, untuk ukuran ikan Otocinclus ini sekitar 2,4 sampai 5,5 cm. Nah, untuk harapan hidup ikan Otto ini 3 sampai 5 tahun. Nah, temperamen untuk ikan Otocinclus ini, dia ikan termasuk ikan yang damai. Jadi dia bisa digabung dengan ikan-ikan lainnya. Nah, rekomendasi parameter air untuk melihara ikan Otocinclus untuk pH-nya bersekitar antara 6 sampai 7,5. Untuk suhunya dijaga di 22 sampai 27 derajat Celcius. Nah, asal ikan Otocinclus ini berasal dari Amerika Selatan. Untuk level perawatannya dia mudah, pemula atau menengah. Nah, Otocinclus ini adalah ikan kecil yang populer sebagai penggembur substrat dan pemakan alga di akuarium air tawar. Jadi ikan ini adalah pemakan alga terbaik. Jadi memang makanan favoritnya dia alga. Nah, ikan hias air tawar ini berasal dari Amerika Selatan dan biasanya ditemukan di sungai-sungai Amazon, Orinoco, dan Paraná. Ikan Otocinclus ini memiliki bentuk tubuh yang kecil dan ramping, dengan warna tubuh keabu-abuan hingga kehijauan tergantung dari spesiesnya. Otocinclus juga memiliki sebuah alat pengisap di bagian mulutnya yang memungkinkan untuk menempel pada permukaan substrat atau kaca di dalam akuarium. Nah, selain itu ikan Otocinclus juga dikenal sebagai ikan yang damai dan bersahabat dengan ikan-ikan lainnya dalam akuarium. Jadi dia bisa digabung nih dengan ikan-ikan lain. Nah, ikan ini dapat hidup dalam kelompok yang lebih besar dan membutuhkan lingkungan yang stabil dengan kualitas air yang baik. Nah, untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mereka juga membutuhkan makanan yang kaya akan serat seperti alga dan sayuran. Jadi jika teman-teman yang akuariumnya udah nggak ada alga, bisa digantikan dengan makanan sayuran. Nah, ciri-ciri ikan Otocinclus. Otocinclus juga dikenal sebagai ikan Otto. Adalah ikan kecil yang biasanya memiliki panjang sekitar 2,4 hingga 5,5 cm. Ikan ini memiliki tubuh yang pipih dan memanjang dengan warna coklat atau hitam di bagian atas dan putih di bagian bawah. Nah, di bagian kepala ikan ini memiliki dua sungut pipi yang berguna untuk meraba makanan yang sekaligus membantu dalam orientasi di sekitar lingkungan perairan. Ikan Otocinclus juga memiliki mata yang besar dan menghadap ke depan, sehingga mereka memiliki penglihatan yang baik dan dapat mengetahui ancaman yang datang dari depan. Nah, selain itu ikan ini juga memiliki sirip punggung yang pendek dan sangat terbelah serta sirip ekor yang pendek dengan ujung membulat. Nah, secara umum ikan Otocinclus ini memiliki penampilan yang lucu dan imut, sehingga sering dijadikan pilihan para skipper untuk menjadi ikan hias dalam akuarium. Nah, untuk perilaku ikan Otocinclus ini, memiliki perilaku yang cukup unik dan menarik untuk diamati di dalam akuarium. Jadi ikan ini cenderung bergerak secara lambat dan pelan, serta sering terlihat menempel pada permukaan kaca atau batu. Nah, mereka umumnya pemalu, jadi suka ngumpet dia nih, dan suka bersembunyi, terutama jika terganggu oleh aktivitas di sekitar akuarium. Dalam hal temperamennya, ikan Otocinclus dia tipe ikan yang damai dan ramah terhadap ikan lain di dalam akuarium. Mereka umumnya tidak agresif dan cenderung menghindari konflik dengan ikan lain. Karena itu ikan Otocinclus sangat cocok dipelihara bersama dengan ikan-ikan lainnya. Jadi dia bisa digabung dengan ikan-ikan lain yang memiliki temperamen damai dan tidak agresif. Namun perlu diingat bahwa ikan Otocinclus adalah ikan yang relatif sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan kualitas air. Nah, buat teman-teman nih, airnya akuariumnya harus dijaga juga nih. Mereka sangat sensitif terhadap air yang tercemar dan kurang terawat.
sehingga perlu diperhatikan kebersihan dan kualitas air di dalam akuarium agar ikan autosiklus ini dapat hidup dengan sehat dan bahagia. Nah, untuk cara perawatan ikan autosiklus. Untuk habitatnya, untuk memelihara ikan autosiklus ini Anda perlu menyiapkan akuarium dengan ukuran minimal 75 liter dengan pH airnya 6 sampai 7,5 dan menjaga suhu di 22 sampai 20 derajat Celcius. Nah, untuk ukuran akuarium yang 75 liter itu setara dengan ukuran akuarium 60 cm x 30 x 40 atau ukuran akuarium 45 x 45 x 45. Itu liternya 75 liter. Nah, terus tambahkan juga dekorasi seperti batu, kayu, dan tanaman yang memungkinkan ikan ini untuk bersembunyi dan merasa nyaman. Anda juga bisa menambahkan karbon aktif atau filtrasi lainnya untuk menjaga kualitas air dan meminimalisir kandungan amonia. Karena itu ikan autosiklus termasuk ikan yang sangat aktif dan lincah, maka pastikan memberikan ruang yang cukup dalam akuarium. Anda bisa menambahkan peralatan seperti pompa air dan filter untuk menjaga kebersihan dalam sirkulasi air. Penting untuk memperhatikan makanan autosiklus yang terutama berupa alga. Jadi kalau teman-teman di akuarium ini udah nggak ada alga, bisa ditambahin dengan makanan seperti sayur-sayuran direbus, bayam atau timun bisa tuh buat alternatif jika udah nggak ada makanannya dia di akuarium. Alganya udah nggak ada, bisa kita kasih makanan sayuran direbus. Dia bisa timun atau bayam. Nah, selain itu hindari penggunaan obat-obatan kimia di dalam akuarium karena ini sangat berdampak buruk pada ikan autosiklus. Lakukan pergantian air secara berkala sekitar 10-20% di setiap minggunya atau 2 minggu sekali untuk menjaga kebersihan air di dalam akuarium. Jadi airnya juga harus dijaga juga nih kebersihan akuarium karena autosiklus sangat peka juga dengan kondisi air. Nah, untuk makanan ikan autosiklus adalah ikan herbivora. Jadi pemakan makanan favorit dia sebenarnya alga dan jenis tanaman-tanaman air. Oleh karena itu makanan yang paling disukai ikan autosiklus adalah makanan yang berbasis alga seperti wafer alga, spirulina flax atau sayuran yang sudah dicincang halus seperti bayam, selada atau timun. Selain itu mereka juga bisa diberikan makanan hidup seperti cacing mikro. Jadi kalau mau ngasih makanan hidup bisa nih cacing apa ya istilahnya itu, cacing rambut tuh yang kecil-kecil. Nah, pastikan untuk memberi makanan yang cukup. Jadi jangan ngasih makanan yang terlalu banyak karena dia cenderung memakannya sedikit-sedikit. Nah, untuk ikan yang cocok dicampur dengan ikan autosiklus adalah, jadi dia termasuk ikan yang damai nih. Jadi yang cocok bisa digabungin sama autosiklus itu ikan neon tetra, ikan gapi, ikan moli, ikan plati, ikan coridoras, rasbora, atau cherry barb. Nah, tapi harus diperhatikan juga untuk ukuran ikannya. Pilih yang cocok dengan ukuran dan karakteristik akuarium, serta tidak memakan makanan yang sama dengan autosiklus. Jadi kalau bisa cari ikan yang dia nggak makan alga juga, jadi nggak rebutan sama dengan autosiklus. Selain itu perlu diingat juga bahwa autosiklus juga perlu memiliki ruang dan perlindungan dalam akuarium untuk menghindari stres. Jadi minimal banget akuariumnya itu 75 liter atau ukuran akuarium 60 x 30 x 40. Nah, untuk harga ikan autosiklus ini berbeda-beda setiap daerah dan ukuran dan kualitasnya. Biasanya berkisar antara 15.000 sampai 150.000. Ini tergantung dari usia, jenis, ukuran, kualitas, dan wilayah masing-masing teman-teman scaper. Nah, kesimpulan dari ikan autosiklus ini adalah dia pemakan alga terbaik. Salah satu ikan kecil yang cocok untuk dijadikan sebagai pembersih dalam akuarium seperti alga di aquascape. Ikan ini memiliki ciri-ciri unik dan perilaku yang menyenangkan untuk diamati. Agar ikan autosiklus ini dapat bertahan hidup dengan baik, perlu menyediakan habitat yang sesuai dengan akuarium dan memberikan makanan yang tepat dan seimbang. Selain itu, autosiklus juga membutuhkan teman dalam akuarium yang sesuai dengan ukuran autosiklus. Jadi kalau mau nambahin mendampingin ikan autosiklus ini, sesuaikan ukurannya, jadi jangan terlalu besar juga, agar dia dapat hidup harmonis dan sehat.
Nah, jadi kalau udah memperhatikan hal-hal yang di atas tadi, kita bisa merawat Otosynchlos dengan benar dan sehat. Oke, itu aja perkenalan kita mengenai ikan Otosynchlos sebagai pemakan alga aquascape terbaik. Jadi buat teman-teman bisa juga nih buat jadi rekomendasi ikan Otosynchlos ini bagi yang punya masalah dengan alga di aquascape-nya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan untuk ikan Otosynchlos memakan alga terbaik. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam satu hobi untuk seluruh skipers Indonesia. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon bantu kita untuk like, subscribe, dan komen jika ada yang ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.